Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Dini Aryani, dan teman saya, Permadani, Irmawati, dan Firman Budiansyah akan menjelaskan tentang sains dalam kitab suci Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sains dalam Islam. Sains Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Islam memandang sains dan teknologi terkait erat dengan konsep tauhid, yakni merupakan satu kesatuan dengan cabang pengetahuan lainnya. Islam tidak melihat alam semesta sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Islam adalah satu-satunya agama dunia yang sangat baik, bahkan paling etik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai disiplin pengetahuan sains dan teknologi. Betapa tidak, Al-Quran sendiri mengandung banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang fakta sains dalam Al-Quran. Seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran tak hanya berisi tata cara ibadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah SWT yang kebenarannya tidak diragukan. Fenomena itu terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 48-49, yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surah Ar-Rum ayat 48-49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati dengan NIM 211160062. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya tentang fakta sains dalam Al-Quran. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke materinya. Nah, fakta sains dalam Al-Quran yang kedua yaitu api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia yakni Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim wal bahril masjur, yang artinya dan laut di dalam tanahnya itu ada api. Quran surah At-Tur ayat 6. Nah, yang ketiga, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang
Ijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Nah, selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditentukan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis lurusnya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Nah, fakta sains dalam Al-Quran yang keempat yakni ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanataratkan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Budiansyah dengan NIM 211600063. Di sini saya akan membacakan materi saya. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Nah, hal ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Nah, fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20. Sungai di dasar laut. Nah, seorang ilmuwan asal Perancis telah menemukan fenomena sungai di dasar laut. Nah, para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai di dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi dengan daun-daun. Nah, sementara fenomena ini telah dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satunya tawar dan segar dan yang satunya asin, dan dijadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran surat Al-Furqan ayat 53. Sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap bahwa sidik jari manusia adalah lengkungan pada jari tanpa arti. Nah, faktanya sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang kembar identik pun tidak memiliki pola atau sidik jari yang sama. Nah, fenomena ini telah dijelaskan pula dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 yang tentang jari jemari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 3. Oke, sekian pemaparan dari kami, kelompok kami. Nah, oke, sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.